buyarituert. Dar misteri tu pernalrita, udalters juk rek tumaga ahtapanoda. Sekur the modern ramping luncher mashok, through map the wets persis udalutha, rumbayat skilling, defeated satalis, peter gestal. Kerumunan orang bergerak seperti mesin. Anda pikir Anda berada di Berlin, atau Tokyo, atau mungkin Amsterdam. Anda tidak. Anda berada di Jakarta. Dan jaringan kereta api tempat Anda berdiri saat ini membuat para analis transportasi di Eropa terdiam. Sistem perkereta-apian yang selama beberapa dekade membuat kita malu, kini menjadi cetak biru yang sedang diupayakan oleh negara-negara maju untuk dipahami. Itu bukan slogan. Itulah yang benar-benar terjadi saat ini, pada tahun 2026. Teman saya di Barat mengatakan bahwa saluran ini to das tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Dia bilang konten Indonesia terlalu tidak relevan, bahwa tidak ada orang di luar Indonesia yang peduli, dan juga orang Indonesia sendiri pun tidak. Tapi saya percaya cerita seperti ini layak didengar. Tunjukkan padanya bahwa dia salah. Berlangganan sekarang dan buktikan bahwa kita orang Indonesia selalu saling mendukung. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, antum mengetahui mengapa non-Tenggara Barat terkejut dengan meserut kereta api perkotaan di Indonesia. Dan apa artinya bagi kita sebagai sebuah bangsa. Dan tetaplah bersama saya sampai tertahan kenyataan feed ini. Karena ada satu fakta yang akan muncul yang bahkan tidak diduga oleh analis transport Eropa. Kira kita mulai dari tahun 2013. Karena di sini ada titik booming. Jika Anda menyebut transportasi umum dan Jakarta dalam satu kalimat saat itu, orang-orang akan tertawa. Dan bukan dengan ramah. Forum Perjalanan Internasional menggambarkan pengalaman komuter Jakarta sebagai kekacauan terorganisir atau bahkan krisis kemanusiaan pada jam sibuk. Gambar-gambar beredar di seluruh dunia tentang penumpang yang bergelantungan di pintu kereta, berdesakan di gerbong tanpa pendingin udara, basah kuyup oleh keringat, hanya pray untuk sampai ke tempat kerja. Itu bukan Berdan. Itu terjadi pada Selasbar. Kota itu dilibur dari 30 juta orang setiap hari. Infrastrukturnya diskrim mereka seperti ternak. Jalur busway secara urun diserbu oleh kendaraan pribadi. Jalur komuter KRL sudah tua, padat, piring. Dan MRT, sistem transit cepat modern yang telah dibangun kota-kota seperti Singapura dan Tokyo beberapa dekade sebelumnya, belum ada di Jakarta. Bahkan belum 1 kilometer pun. Perencana kota asing yang berkunjung selama periode ini tidak datang untuk mempelajari Jakarta. Mereka datang untuk mendokumentasikan apa yang boleh dilakukan. Begitulah buruknya keadaan saat itu. Itulah titik awalnya. Ingat gambar ini, karena kontras adalah segalanya. Sekarang, coba tebak ini. Brai petiwaf turi duonais, termeraspan drilling jujgan of her haupt ter person to a light grave, to bermer juwilai greater Galkarta, jalafotket, in dwai du limarat suskirvastor. Limarat limeter. It's hard to picture jar, dengan seluruh jar jaringan metro Paris. Now the grad tesapon Arabic speaks into a 80s that must be percutured. Annual webs of Donald's Moors, dam de kasis de besari deke, expansive besar bersaran. Sate angka. Biar ngeten darat. Paris menghabiskan bistimang step isbat tumbangan sistem metrojer membernyam beliau berdamaian relatif, pendanaan yang konsisten, dan stabilitas politik. Jakarta tak membangun jaringan yang sebanding sambil mengelola salah satu koridor perkotaan terpadat, berpenduduk sangat padat, dan secara geologis tidak stabil di dunia. Itu bukan catatan kaki, Letuslu adalah keseluruhan cerita. Tapi tunggu, disinilah letaknya yang menarik. Pada tahun 2023, Departemen Perhubungan Filipina secara terbuka menyebut sistem MRT Jakarta sebagai referensi utama dalam perencanaan Metro Manila Subway. Mereka tidak hanya menyebutkannya secara sepintas. Mereka mengirim delegasi teknis ke Jakarta secara khusus untuk mempelajari bagaimana MRT terintegrasi dengan sistem pengumpan bus, bagaimana tiket elektronik diimplementasikan, dan bagaimana desain stasiun mengakomodasi volume penumpang yang besar di tengah panas tropis. Manila mempelajari Jakarta. Itu terjadi. Kemudian ada Dhaka, Bangladesh, sebuah kota yang kepadatan penduduknya bahkan melebihi Jakarta. Pada tahun 2022, perusahaan angkutan massal Dhaka mengirimkan delegasi resmi ke Jakarta untuk meneliti model transportasi terpadu yang sedang dikembangkan di sekitar stasiun RT utama. Jakarta Tavrafta speliten imahnem wisine grighat dore freisten MRT in the main seat interred. Minda the days, Bangkok.
Kota yang dulunya digambarkan sebagai contoh buruk, kini masuk dalam daftar pendek sistem transit paling dikagumi di Asia Tenggara. Bank Dunia, dalam dokumentasi yang diterbitkannya tentang mobilitas perkotaan di negara-negara berkembang, secara eksplisit merujuk pada jaringan Bus Rapid Transit, Transjakarta sebagai model implementasi yang layak ditiru di seluruh kota-kota Asia Tenggara. Itu bukan rumor. Hal itu didokumentasikan dalam laporan transportasi perkotaan Bank Dunia yang dikutip dan tersedia. Lalu ada detail yang membungkam para analis Eropa. Seorang konsultan transportasi Jerman yang mengunjungi Jakarta pada tahun 2025 menulis dalam laporan profesionalnya yang diterbitkan bahwa standar kebersihan dan ketepatan jadwal MRT Jakarta sebanding dengan sistem metro di kota-kota Eropa Barat. Ini bukan tulisan pariwisata yang bersifat pujian. Ini adalah seorang profesional yang seluruh karya melibatkan pembandingan sistem transit. Dia tidak menyangka akan menulis kalimat itu. Tetap bukti yang ada tidak memberinya pilihan lain. Tapi tunggu. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Jakarta Galazabito Ford in Jotili Bitter Orgorsing? Nes pemete Churchlines Braidsi disiplin. Nawai belinga Titichisgrayan. Singapura membangun MRT-nya dengan kekayaan negara yang sangat besar. Dengan kepujiting menghadapi oposisi politik minimal dan populasi kurang dari 6 juta saring. Setiap keputusan dapat dieksekusi dengan bersih. Setiap gangguan dapat dikelola. Tokyo membangun sistemnya selama hampir 1 abad, selama era ekspansi ekonomi pasca Perang Jepang, dengan pendanaan dan kemauan politik dari sebuah negara yang sedang berada di puncak kejayaan industrinya. Jakarta membangun MRT-nya di tengah kemacetan lalu lintas yang sudah ada. Jakarta memperluas jalur kereta apinya di tengah sengketa kepemilikan lahan, kompleksitas birokrasi, dan populasi metropolitan yang terus tumbuh lebih cepat dari perkiraan. Jakarta mengintegrasikan LRT, MRT, kereta komuter KL dan BRT ke dalam satu ekosistem digital, Jaklingko. Sementara semua sistem tersebut secara bersamaan berada di bawah tekanan ekspansi. Itulah mengapa kota-kota berkembang mempelajari Jakarta dan bukan Singapura. Karena kondisi Jakarta mirip dengan kacau, kekurangan dan di beberapa tempat, rumit secara politik, dan masih terus berkembang. Belajar baik sebuah transportasi merkabdes siseng, wakin rumai sepori de jiwa itu seperti apa, dewa bermanfaat, dengan belajar dan gor triliunan negara, ini tetap humai duduk. Krukiota tersebut mempungutat kerapi. Tetapi hanya satu yang mengajarkan Anda cara bertahan dalam proses tersebut. Namun kita harus jujur, karena sebuah cerita yang jujur harus mencakup hal ini. Integrasi antara kereta api dan bus pengumpan masih belum konsisten di seluruh jaringan. Beberapa titik transit masih padat pada jam sibuk, sehingga membuat para penumpang harian frustrasi. Dan masih ada jutaan warga Jakarta yang tinggal di koridor yang belum dilayani kereta api, yang masih sepenuhnya bergantung pada kendaraan pribadi. Ini bukan masalah kecil. Masalah ini mengaruhi kehidupan Anda setiap hari. Ini bukanlah struda tanduri gegang. Ini istimal graduate per menit. Itu sudah pith. 3 hal mesti dibahas detail ini. Pertama, perluasan jalur kereta api perkotaan di Indonesia bukanlah cerita yang kami buat-buat untuk merasa bangga. Ini adalah realitas yang terdokumentasi, diakui oleh para profesional transportasi di Manila, Dhaka, Jerman, dan Bank Dunia. Angka-angkanya nyata. Delegasi-delegasinya nyata. Laporannya telah dipublikasikan. Kedua, cuma kecepatan dan skala Jakarta di bawah kondisi yang benar-benar sut adalah alasan mengapa memperhatikannya. Kota-kota dengan neraca keuangan yang sehat dan populasi kecil dapat membangun transportasi umum dengan mudah. Jakarta tetap membangunnya. Itulah keunggulan sepihak-pihak tidak diunggulkan, dan itu jauh lebih berharga daripada studi kasus sempurna dari kota yang sempurna. Ketiga, jika Anda tinggal di Indonesia, naik kereta itu setiap pagi, dan sekarang tahu, pergi. Anda menggunakan infrastruktur yang sedang dipelajari secara aktif oleh kota di 3 benua. Itu milikilah. Menurut kalian, kota mana yang meniru Indonesia saat ini? Tulis di kasha semacam semuanya. Dan jika video ini memiliki perspektif bagi Anda, pelanggan Wiskan Jurtip ini, sewisbet setagin bersang kisah tentang Indonesia yang sudah kita tahu tetapi belum kita see.